Sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti, istilah manhaj salaf itu dari awal sudah salah kaprah. Salah kaprahnya kenapa? Karena para aktivis yang mengaku dirinya sebagai salaf justru malah tidak salaf, ya, baik dalam akidah dan juga dalam ibadah atau syariah. Fikihnya gitu ya. Dalam fikihnya kalau dilihat itu sebenarnya malah merujuk kepada al-madhabiyah. Al-madhabiyah. Bukan fikih salaf yang 4 madhab itu. Kalau fikih salaf itu madhabnya ya salah satu dari 4 atau dari 13 itu. Ya kan? Sebagaimana kita ketika mau tahu hadis yang sahih, maka kita bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Nanyanya kepada siapa? Kepada Bukhari. Nanya kepada siapa? Kepada Muslim, kan gitu ya. Nah, ketika kita nggak tahu dalam masalah fikih, nanyanya pada siapa? Ya kepada Malik, kepada Syafi'i, kepada Ahmad bin Hambal, kepada Abu Hanifah. Dan mereka itu adalah ulama fikih salaf. Nah, yang lucu, orang di zaman sekarang ngakunya saya ini bermanhaj salaf, tapi tidak mau mengacu kepada salah satu dari 4 mazhab itu. Kembali pada Quran dan Sunnah, tidak pakai manhaj, tidak pakai metodologi, tidak pakai usul fikih. Jadi Quran dibaca teks terjemahannya, terus dia tafsirkan sendiri seenak maunya dia, lalu dia bilang inilah manhaj salaf. Dari awal sudah salah kaprah. Kalau dibilang manhaj salaf harusnya menyebut minimal salah satu ulama salaf. Tapi merujuknya ke siapa? Merujuknya ke pendapat orang-orang di zaman sekarang. Orang zaman sekarang misalnya siapa? Syekh bin Baz, ya kan? Atau siapa? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Syekh Al-Munajjid, syekh-syekh yang meninggalnya baru 10-20 tahun yang lalu. Itu syekh di Saudi Arabia, ulama, dan bahkan mereka mufti kerajaan Saudi, tapi mereka bukan orang yang hidup di zaman salaf, gitu. Maka ada istilah kemudian gara-gara dikritisi seperti itu, begini dia bilang, memang ulama-ulama yang tadi kita rujuk tidak hidup di zaman salaf, tapi dia bermanhaj salaf, bermanhaj salaf. Lah bermanhaj salaf itu apa? Itu yang tidak terinci dengan jelas. Maksudnya bermanhaj salaf itu apa? Apakah boleh difikirkan sendiri dan ditafsir-tafsirkan, atau yang penting pokoknya orangnya tuh ya, kalau dalam masalah fikih harus Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, gitu kan, Muhammad bin Abdul Wahhab, terus Albani, terus itu semua tokoh-tokoh itulah yang akhirnya ternyata yang dimaksud dengan salaf tuh yaitu ternyata rujukan utamanya. Iya, yang dianggap bermanhaj salaf. Nah, kalau kita periksa pendapat-pendapat mereka, fatwa-fatwa mereka, dengan kita komparasikan dengan fatwa para ulama yang 4 mazhab itu, kadang-kadang nggak connect. Nggak connect. Artinya Syafi'i tidak bilang begitu, Hambali tidak bilang begitu, Maliki tidak bilang begitu, ya kan? Ternyata itu ijtihadnya dia saja. Yukhalifu al-imam al-arba'ah, bertentangan dengan imam yang 4. Justru mungkin kalau masih cocok dengan salah satu imam masih oke, masih bisa dipakai. Ya, salah satu imam misalnya, kalau karena mereka orang Saudi Arabia, mungkin basic orang Saudi kan rata-rata mazhabnya adalah Hambali. Seperti sebutlah misalnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau kalau dimintai fatwa banyak merujuk kepada fatwa-fatwa dari mazhab Hambali. Kalau masih merujuk pada mazhab Hambali, ya salaf. Tapi kalau sudah Hanafi tidak, Maliki tidak, Syafi'i tidak, Hambali juga tidak, lah terus merujuk kepada siapa? Ya kepada pemikiran dia, gitu. Pemikiran dia itu ternyata tidak ada satupun yang cocok dengan salah satu dari 4 mazhab itu. Ya berarti kan bukan salaf. Nah, kenapa dipaksa harus dengan istilah tapi manhajnya salaf? Pertama, orangnya tidak hidup di zaman salaf, tapi hidup di zaman sekarang. Kok masih tetap diikuti? Ternyata ngeles lagi. Ngelesnya bukan masanya, tapi manhajnya. Manhajnya manhaj salaf. Dari 4 mazhab itu, yang mana yang cocok? Ternyata nggak cocok juga. Masih mau maksa juga dirinya sebagai salaf. Kan kebangetan.